Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam renungan 100 hari berdoa untuk gereja sedunia dan misinya. Dengan saya di sini, Kori Simbolon dari Jemaat Kayu Putih, Cabang Sutomo. Kita sudah masuk di hari yang ke-40, Selasa 5 Mei 2020, dengan judul Percaya Walaupun Tidak Melihat. Yohanes 20 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iman adalah mempercayai apa yang difirmankan Tuhan, dengan atau tanpa didukung perasaan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita dapat percaya kepada sesama manusia. Dan bagaimana kita tidak percaya kepada firman Tuhan? Ketika kita datang kepadanya memohon hikmat dan rahmat, kita tidak melihat pada diri kita sendiri untuk melihat apakah Ia memberikan suatu perasaan istimewa kepada kita sebagai sebuah jaminan bahwa Ia telah menggenapi firman-Nya. Perasaan bukanlah patokan. Kejahatan-kejahatan besar telah terjadi ketika orang-orang Kristen mengikuti perasaannya. Lalu, bagaimana aku bisa tahu bahwa Yesus mendengar doa-doaku? Aku mengetahuinya karena janjinya. Ia berkata bahwa Ia akan mendengarkan orang-orang yang memerlukan ketika mereka berseru kepadanya. Dan aku percaya firman-Nya. Ia tidak pernah berkata kepada keturunan Yakub, "Carilah aku dalam kesia-siaan." Jika kita berjalan di dalam terang, kita dapat datang kepada tahta kasih karunia dengan keberanian yang kudus. Kita dapat membawa janji-janji Tuhan dalam iman yang hidup dan menaikkan permohonan-permohonan kita. Ya, walaupun kita lemah dan berdosa dan tidak layak, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita menaikkan permohonan kita satu kali, kita jangan mengabaikannya, tetapi berkata, seperti halnya Yakub ketika ia bergumul sepanjang malam dengan malaikat, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Dan dengan menjadi seperti Yakub, kita akan menang. Saudaraku, mari bertanyalah ke dalam hati kita masing-masing. Adalah mudah untuk percaya ketika mukjizat berdiri di hadapan Anda. Ketika Anda dapat melihatnya dengan mata Anda sendiri. Tetapi, bagaimana dalam waktu-waktu di mana kita tidak melihat jawaban doa? Kita tidak melihat mukjizat terjadi. Kita tidak melihat malaikat-malaikat. Dan kita tidak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan setia, walaupun di saat-saat di mana kita tidak mengerti? Sementara Anda merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, mari lihatlah Ibrani 11 ayat yang pertama, Roma 8 ayat 24 dan 25, Markus 9 ayat 24, dan Ayub 13 ayat 15. Ada sebuah laporan kabar baik lagi. Puji Tuhan, karena di banyak tempat jumlah kasus baru COVID-19 mulai menurun. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa ini. Pertama, berdoalah agar sementara negara-negara dan perekonomian mulai dibuka, tidak terjadi peningkatan jumlah kasus infeksi baru. Berdoalah juga untuk pelayanan kepada komunitas Tionghoa di Cebu, Filipina, dan Indonesia agar dilindungi dari virus corona dan agar lebih banyak orang-orang Tionghoa di setiap negara memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus dan kebenaran-kebenaran di Alkitab. Berdoalah agar negara Tiongkok
dengan jumlah penduduk 1,4 miliar akan sangat terbuka kepada penyebaran kabar Injil. Berdoalah juga agar kita semua dapat menggunakan waktu ekstra kita di rumah untuk mendalami Alkitab dan mengajarkan bagaimana untuk belajar dan mencintai firman Tuhan kepada anak-anak kita. Baiklah saudaraku, untuk pokok doa ini kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kami ya Tuhan. Karena baik dalam suka dan duka, Engkau ada bagi kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami mulai bersungut-sungut untuk kehidupan kami, sedangkan kami masih tetap hidup sampai sekarang ini. Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara-negara kami, untuk perekonomian yang mulai dibuka. Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami. Biarlah jumlah kasus infeksi baru tidak terus meningkat ya Tuhan, tapi dapat terus menurun, sehingga kami dapat kembali menghidupi kehidupan kami ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan kepada komunitas Tionghoa di Cebu, Filipina, dan di Indonesia, agar dilindungi dari virus ini, dan agar lebih banyak orang-orang yang mengenal Tuhan dan rindu untuk mencari kebenaran Alkitab. Berdoa juga Tuhan untuk negara Tiongkok. Berdoa untuk penyebaran pekabaran Injil di sana ya Tuhan. Biarlah umat-umat yang ada di sana dapat memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal Yesus. Berdoa juga ya Tuhan untuk diri kami masing-masing. Biarlah kami dapat menggunakan waktu-waktu ini untuk dapat mendalami Alkitab, untuk dapat mengerjakan kebenaran kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, untuk dapat merenungkan kasih Tuhan siang dan malam. Tuhan, inilah doa kami, sangat jauh daripada sempurna. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan 100 hari berdoa kita. Teruslah berdoa, tetaplah setia, dan jaga imun, jaga iman kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.